Baik, terima kasih masih bersama kami di Hasanah Islam Metro TV, masih dalam rangkaian perayaan ulang tahun ke-22 tahun Metro TV. Dan masih bersama kami di Hasanah Islam terkait dengan tadi di segmen pertama telah diulas oleh Prof. Nasr terkait dengan bagaimana keutamaan berjamaah. Ternyata dalam berjamaah itu ada barokah yang manfaatnya sungguh luar biasa, banyak sekali energi dan sinergi yang bisa kita telurkan untuk kemaslahatan bersama, khususnya untuk umat Islam. Dan untuk selanjutnya kami mohon kesediaan Yai Khalil Nafis untuk memberikan mauidhah hasanahnya, kali ini terkait dengan berkumpul-kumpul dan berjemaah itu ternyata harus ada manfaat dan ilmu yang didapatkan. Nah, terkait dengan ini apa saja sih fadilah-fadilah dan keutamaan yang bisa diraih dalam berjamaah ini? Tafadhol ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, wabil khusus Profesor Dr. Nasaruddin Umar dan Habib Ja'far Al-Haddad yang kami hormati. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara dengan jamaah itu kita sering dengan nyebutnya kumpul-kumpul. Mangan orang mangan sing penting. Udah makan belum? Alhamdulillah. Yang penting ngumpul. Bapak Ibu sekalian, kalau kita jalan sendirian kesepian enggak? Sepi. Makanya kita butuh pasangan. Yang jomblo mudah-mudahan segera dapat jodohnya. Kalau yang punya istri jangan bilang amin. Nanti ditambah istrinya. Nah, ya. Bapak Ibu sekalian, jadi kita memang ijtima'iyun bitabai, bukan hanya madaniyun bitabai. Kita ini masyarakat sosial. Kalau punya tetangga baik nyaman, punya pasangan baik senang, punya keluarga yang baik-baik jadi bahagia. Nah, ibu bapak sekalian, kalau sendirian mesin punya harta emas segunung, mungkin rumahnya mega sampai 1 hektar, tapi sendirian takut apa enggak? Makanya kalau mau masuk surga itu bareng-bareng. Karenanya ketika Islam itu nanti banyak perpecahannya ila salasin wa sab'ina firqatan sampai 73, itu ingat apa pesannya? Bisawadil a'zam, dengan yang paling besar kelompoknya. Siapa yang paling besar? Ahlus sunnah wal. Nah itu ahlus sunnah, ahli sunnah. Enggak cukup sunnah saja, harus ada jamaah. Jadi kalau sendirian itu belum benar kita menjadi orang Islam, harus berjamaah. Maka ngikuti sunnah, apa sunnah? Af'alun nabi wa aqwaluhu wa takriratuhu, ucapan nabi, perbuatan nabi, pengakuan nabi. Enggak cukup ikut nabi tapi sendirian, tapi harus jamaah. Makanya ibu bapak sekalian kalau sholat itu jangan sendirian, berjamaah. Minimal dengan pasangannya. Kalau enggak punya pasangan, nyari. Cariin katanya, wah ada yang jomblo di sini nih. Makanya tadi Profesor Nasruddin mengatakan al-barakati ma'al jamaah, barokah bersama dengan jamaah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian disebutkan dalam hadis la tajtami ummati ala dhalalah, tidak mungkin ijtima, enggak mungkin sepakat, enggak mungkin kumpul-kumpul umat Nabi Muhammad dalam keadaan kesesatan. Makanya orang sendiri sering ngelamun, ya kan? Pikirannya halusinasi, itu kalau sendirian. Makanya harus baik dengan teman, baik dengan tetangga. Kemudian ketika kita kumpul-kumpul nggak cukup cuman jamaah, tapi harus jam'iyah. Tidak cukup hanya kumpul-kumpul tanpa ada produksi apa-apa, tanpa ada kebenaran yang kita telaah, tapi kumpul-kumpul itu untuk mencari kebenaran, untuk berorganisasi. Saya sampai lupa ini mengucapkan selamat ulang tahun pada Metro TV ke-22. Berarti ini kan kumpul-kumpul di Metro TV ini. Seluruh program di Metro TV, acara di Metro TV itu kumpul-kumpul. Ini para ulama didatangkan, imam besar Masjid Istiqlal didatangkan, Habib milenial dikumpulkan.
Saya ya atas nama pribadi atau MUI dikumpulkan, para narasumber dikumpulkan lalu bermanfaat kepada masyarakat. Makanya kalau ibu bapak sekalian, tiang agama itu apa? Tiang agama, sholat. Sholat itu antara sendirian dan berjamaah berapa bedanya? 27 hafal, mudah-mudahan sering berjamaah. Ya. Bedanya 25 minimal, 27 coba bandingin. Orang berdiri sholat sekali sama pahalanya dengan 27 kali hanya karena berjamaah. Dan itu tiang agama. Bahkan ketika berjamaah seperti kan bunyanil marsus. Kayak barisan-barisan yang kokoh begitu kita berbaris dan rapi gitu berjamaah. Bahkan Bapak Ibu sekalian dalam keadaan perang dalam Islam itu tidak meninggalkan berjamaah. Ada namanya sholatul khauf, sholat pada saat perang. Yang satu barisan itu sholat bersama dengan imam, yang satunya menjaga dari musuh. Betapa pentingnya berjamaah. Maka kalau mau membangun negeri ini tidak mungkin tanpa berjamaah. Maka sila yang ketiga persatuan Indonesia artinya berjamaah. Enggak mungkin tanpa berjamaah itu. Di mana-mana negara bisa maju, di mana negara-negara bisa membangun. Kenapa? Karena jamaah dan menjadi jam'iyah. Menjadi kumpul-kumpul yang terorganisir. Bukan hanya kumpulan-kumpulan yang tanpa ada manfaatnya. Maka disebutkan di dalam hadis tadi, la tajtami ummati ala dhalalah. Enggak mungkin dari umat Nabi Muhammad itu ijtima ala dhalalah. Wa yadullahi alal jamaah, lihat kekuatan Allah. Ya, tangan Allah ada pada jamaah. Wa syadda wa man syadda ilan nar. Jadi kalau ada orang yang nyempal sana, nyempal sini ya sempalan-sempalan itu, kecil-kecil itu yang mengantarkan ke neraka. Bawaannya menfitnah sana sini, nyinyir sana sini, itu sempalan-sempalan. Orang yang pada kelompok besar itu pasti mengantarkan pada kebaikan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, membangun negeri di momentum di 22 tahun berdirinya Metro TV, saya pikir mengangkat bagaimana the power of jamaah, kekuatan untuk kita berjamaah. Berkolaborasi dengan yang lain, kita sebut dengan ta'awun, itu jamaah. Kita bisa jamaah sholatnya untuk mendapatkan pahala sholat yang 27. Bagaimana kalau kita jamaah ekonominya? Ibu bapak kalau bisnis sendirian, bikin home industry di rumah, berapa sih keuntungannya? Berapa sih produksinya? Coba ketika jamaah karyawannya sampai 5.000. Kemudian tim pemasarannya sampai 10.000. Berjamaah semua, cepat kaya, cepat banyak. Tapi sendirian lama mau kaya. Itu baru berkenaan dengan sosial ekonominya. Coba sosial politiknya. Ini udah mau pemilihan nih. Ibu-ibu udah mau pemilihan nih. Harus ikut, jangan sampai golput. Itu harus berjamaah juga. Mau jamaah yang mana yang dipilih? Yang jelas ibu bapak sekalian, jangan sampai gara-gara pilpres ini kita sampai merusak jamaah kita. Ustadz, kiai-kiai jangan sampai merusak jamaahnya, antar jamaah jangan sampai musuhan ghibah antar jamaah. Mau dukung yang A, mau dukung yang B, mau dukung yang C, silahkan tapi jaga persatuan jamaah. Oleh karena itu ke depan kita lebih dewasa. Jangan sampai musuhan gara-gara pilpres. Dan saya sarankan jangan kampanye dalam masjid. Biarkan masjid isi dengan pengajian, isi dengan pelajaran agar tidak memecah jamaah. Menjaga wahdatul jamaah, persatuan jamaah. Kenapa Pak enggak boleh kampanye politik dalam masjid? Kan masjid kebaikan, politik kebaikan. Kita ingin sampaikan Allah pun juga melarang kita jualan dalam masjid. Kalau ada orang jualan di masjid disebutkan apa doanya? La arbahallahu tijaratak. Ya Allah jangan berikan laba itu bisnisnya. Kan doa agak kurang baik itu. Saking apa? Masjid ini diperuntukkan untuk kebaikan. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak baik. Bisnis takut ada kecurangan, bisnis takut ada kepentingan, maka masuk masjid pun di dalamnya enggak boleh ada bisnis. Kampanye pun kami juga setuju, tidak perlu ada kampanye-kampanye di masjid. Mudah-mudahan kita tetap satu, utuh, bersinergi dan berjamaah. Terima kasih. Masya Allah. Syukron jazilan Yai Khalil Nafis terkait dengan bagaimana tadi sudah dijelaskan, apalagi sebentar lagi tahun politik
2024 akan menjelang, jangan lagi ada kubu-kubuan polarisasi apalagi sampai merusak persatuan umat Islam atau ukhuwah Islamiyah kita. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Nanti akan kita bahas terkait dengan hal ini, bagaimana apa saja yang harus diperhatikan dalam berjamaah ini nanti dalam segmen selanjutnya bersama dengan Habib Ja'far. Tetap bersama kami di Hasanah Islam Metro TV. Perjamaah kita ini harus dalam keorganisasian yang baik, yang saling bermanfaat, saling menguntungkan, saling penuh keberkahan.